Selamat pagi semuanya. Gimana nih keadaannya hari ini? Semoga masih tetap semangat ya di pertemuan ketiga hari ini. Dan semoga semuanya dalam keadaan baik, keadaan sehat, untuk bisa mengikuti kegiatan pembelajaran daring kita hari ini. Seperti biasa, sebelum melaksanakan kegiatan atau sebelum memulai kegiatan pembelajaran daring kita, ada baiknya diawalilah dengan berdoa agar pembelajaran kita dapat berjalan dengan baik. Nah, untuk pertemuan kita yang ketiga ini, kita masih dalam bab materi yang sama, yaitu mengenai dimensi 3. Tapi kali ini kita akan memasuki subbab materi yang baru, yaitu subbab materi yang kedua mengenai jarak titik ke garis. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini ya, yang pertama yaitu peserta didik dapat mendeskripsikan jarak titik ke garis di dalam ruang. Ya, dan yang kedua, setelah ini peserta didik dapat menentukan jarak titik ke garis di dalam ruang. Seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti kita hari ini, kita mau mereview kembali materi kita sebelumnya, yaitu tentang jarak antara titik ya, dimana jarak titik ke titik adalah panjang ruas garis terpendek yang menghubungkan titik-titik tersebut. Nah, misal kemarin kita punya gambar seperti ini. Nah, yang kita tentukan misal ya, jarak antara titik D ke B. Nah, tentu jarak antara titik D ke B yaitu sepanjang ruas garis DB. Nah, mengapa Ibu review kembali materi ini? Karena konsep ini juga yang akan kita gunakan dalam menentukan jarak antara titik ke garis. Nah, misal kita punya suatu titik A, ya. Kita punya di sini titik A dan kita punya garis BC. Nah, ini dia. Kita kasih nama ruas garis ini garis BC. Nah, kita akan menentukan jarak antara titik A ke garis BC. Nah, yang pertama kita harus lihat dahulu adalah ruas garis. Kita gambar terlebih dahulu ruas garis yang menghubungkan titik A dan garis BC, ya, yaitu misal kita punya ruas garis seperti ini. Nah, kalau misal ya Ibu gambar ruas garis seperti ini, ya ini juga merupakan ruas garis yang menghubungkan titik A dengan garis BC. Nah, jika misalkan Ibu gambar juga seperti ini ya, ini juga merupakan ruas garis yang menghubungkan titik A ke garis BC. Nah, selanjutnya jika Ibu juga buat seperti ini, ya ini juga merupakan ruas garis yang menghubungkan titik A ke BC. Nah, tapi ya yang dinamakan jarak antara titik A dengan garis BC yaitu adalah ruas garis terpendek. Ya, dari mana kita bisa mendapatkan ruas garis terpendek antara titik A dengan ruas garis BC ya? Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, kita tarik garis yang tegak lurus ya, garis penghubung antara titik A dengan BC, dan dia tegak lurus dengan garis BC itu sendiri. Nah, seperti ini. Ya, kita buat di sini tandanya dia tegak lurus ya. Nah, mengapa ya? Mengapa ini merupakan ruas garis terpendek? Nah, kita perhatikan aja. Jika kita lihat ruas-ruas garis ini ya, misalkan di sini adalah titik P. Nah, kita perhatikan segitiga APC. Nah, kalau segitiga APC ini kita perhatikan, ini merupakan segitiga siku-siku. Dan kita sudah tahu bahwa pada segitiga siku-siku, garis miring atau sisi miring itu merupakan sisi terpanjang. Jadi, dengan begitu ya, ruas garis AC ini ya, misalkan di sini E ya, di sini E. Nah, otomatis ruas garis AE dia pasti lebih panjang dari AP ya. Misal kita punya di sini juga titik F ya, pasti ruas garis AF ini dia lebih panjang dari AP. Karena di sini dia tegak lurus, di sini juga tegak lurus.
Nah, jika kita punya ruas garis yang lainnya, mungkin dia agak mendekati lagi ke sini. Ya, seperti itu. Nah, ini juga pasti lebih panjang dari titik AP. Misal kita buat di sini S. Kenapa? Karena di sini dia juga sebagai sisi miring. Ya, sehingga AS ini merupakan sisi miring dari segitiga siku-siku APS ya. Jadi tetap bahwa ruas garis AP merupakan ruas garis terpendek. Nah, jadi jarak antara titik ke garis BC adalah ruas garis yang tegak lurus dengan garis BC. Ruas garis yang menghubungkan A dengan garis BC ya, tapi dia tegak lurus dan garis tersebut tegak lurus dengan ruas garis BC. Nah, atau bisa juga kita sebut dia ruas garis terpendek yang menghubungkan titik A dengan garis BC. Nah, untuk lebih paham kita akan mengamati ini pada bangun ruang kubus. Nah, ini kita misal punya bangun ruang kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, kita ditanya jarak antara titik A ya, titik A ke garis DC. Nah, untuk lebih memudahkan kita akan menggambarkan. Ya, kita gambarkan jarak antara titik A ke garis DC. Jadi kita gambarkan di sini persegi ABCD. Nah, seperti ini ya. Dia persegi ABCD. Nah, ya, di sini adalah titik A, ya, di sini titik B, di sini titik C, dan di sini titik D. Nah, yang ditanya adalah jarak titik A ke garis DC. Nah, yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya bahwa jarak itu adalah ruas garis terpendek atau ruas garis yang tegak lurus dengan garis tersebut. Nah, di sini ruas garis yang tegak lurus dengan garis DC yaitu adalah ruas garis AD. Nah, ini dia itu tegak lurus ya, seperti ini. Nah, ataupun kalau kita gambarkan ruas garis yang mungkin menghubungkan titik A dengan garis DC ya, seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya. Jika kita hubungkan ya, ini adalah titik A, jika kita hubungkan ke, ya kita tarik garis seperti ini. Ya, ini juga merupakan ruas garis yang menghubungkan titik dengan garis DC ini. Tapi dia lebih panjang dari garis AD, sehingga dia bukan termasuk jarak antara titik A dengan garis DC. Ya, sehingga di sini yang dimaksud jarak antara titik A dengan DC itu adalah sepanjang ruas garis AD. Oke, kita bisa gambarkan di dalam kubus ini seperti ini dia. Nah, ini adalah jarak antara ya titik A ke garis DC. Ya, kita gambarkan titik A ke garis DC. Nah, selanjutnya nih ya, misal oke, ini kita tuliskan dulu. Tadi di sini jarak ya, jarak titik A ke garis DC ya, itu sepanjang garis AD, ruas garis AD. Nah, oke, sepanjang ruas garis AD. Nah, selanjutnya misal kita ditanya jarak antara titik C ya, titik C ke ruas garis BG. Misal kita punya ini ruas garis BG ya. Nah, ini dia. Ruas garis BG itu adalah diagonal bidang ya. Dan yang ditanya adalah jarak antara titik C ke ruas garis BG. Nah, untuk memudahkan kita akan menggambar lagi. Nah, ini juga gambarnya berbentuk kubus, yaitu persegi, yaitu persegi BCFG ya, jika kita gambarkan seperti ini. Nah, ini ya, nah, kita namakan dulu, berarti ini titik B ya, perhatikan ini titik C, ini titik F ya, dan ini titik G. Nah, yang ditanya
jarak antara titik C ke garis BG ya. Kita gambarkan dulu juga untuk garis BG-nya ya, ini ya, ini adalah ruas garis BG. Nah, yang ditanya di sini adalah jarak dari titik C ke ruas garis BG. Nah, di sini perhatikan ya. Jika kita perpanjang suatu garis ya, nah dari C ke F ya, atau ini juga merupakan diagonal bidang ya. Nah, garis ini kita misalkan titik tengahnya adalah titik O ya. Nah, dengan dia ini tegak lurus dengan garis BG ya. Ini tegak lurus siku-sikunya di sini. Nah, maka ya jarak antara titik C ke garis BG ya itu sepanjang CO atau setengah dari diagonal bidang FC. Ya, di sini kita tuliskan jarak titik C ke garis ya, tadi ke garis BG itu sepanjang ya, ini sepanjang ruas garis OC. Nah, jadi kalau kita gambar ya, ini dia, kita gambarkan jaraknya itu kalau dalam bangun ruang ya, ini seperti ini. Nah, kita misalkan dia seperti itu, di sini titik O-nya dan dia di sini tegak lurus. Ingat, dia tegak lurus dengan ruas garis tersebut. Oke, selanjutnya misal kita ditanya ya, jarak antara titik G ya ke ruas garis HB ya. Misal kita ditanya seperti ini. Nah, oke, selanjutnya tadi ya, kita akan misal kita ditanya jarak antara titik F ya ke garis HB. Kita gambarkan dulu ruas garis HB-nya ya. Nah, ini dia ruas garis HB di sini merupakan diagonal ruang ya. Dan yang ditanya adalah jarak antara titik F ya. Jika kita gambarkan ini, dia akan membentuk suatu persegi panjang. Kita gambarkan terlebih dahulu. Ya, ini dia. Kita gambarkan persegi panjangnya seperti ini. Oke, nah kita kasih nama. Di sini ada titik H ya, terlebih dahulu di sini ada titik H, diagonal ruang itu H, di sini B. Nah, di sini F ya, dan di sini ada D. Nah, diagonal ruangnya sendiri ya, atau ruas garis HB-nya itu ini. Dan yang ditanya adalah jarak titik F ke ruas garis HB. Nah, tentu ya, ini ruas garis jarak antara titik F ke garis HB yaitu ruas garis yang tegak lurus dengan garis HB ya. Kalau kita gambarkan dia seperti ini ya, ini dia. Nah, yaitu, nah kita buat gambar dia seperti, nah oke. Nah, otomatis ya, di sini kita misalkan di sini titik R ya. Nah, ini dia tegak lurus, atau ya, kan jarak titik F ke garis HB itu sepanjang FD. Kita tahu ruas garis FD juga merupakan diagonal ruang ya, sehingga di sini jarak ya, jarak titik F ya ke garis HB ya itu sepanjang FR ya, sama dengan FR atau sama dengan setengah dari ruas garis FD. Nah, mengapa? Ya, karena ruas garis FR lah yang tegak lurus dengan HB. Ingat bahwa jarak antara titik dengan ruas garis yaitu adalah
ruas garis terpendek atau ruas garis yang menghubungkan titik tersebut dengan garis tersebut yang tegak lurus juga dengan garis tersebut. Sehingga dari penjabaran tadi kita memperoleh kesimpulan, yaitu jarak titik ke garis didefinisikan sebagai panjang ruas garis terpendek. Di sini panjang ruas garis terpendek yang menghubungkan titik dengan ruas garis, atau ruas garis yang menghubungkan titik, tadi titik yang menghubungkan titik dengan suatu garis, ruas garis penghubung dan tegak lurus dengan garis tersebut. Jadi penghubungnya ini dia harus tegak lurus dengan garis yang di bawahnya. Nah, inilah yang merupakan jarak, jarak antara suatu titik dengan suatu garis. Seperti itu. Nah, berikut ini beberapa konsep yang akan saya membantu kita pada materi ini. Yang pertama yaitu konsep teorem Pythagoras, dan ini sudah pada pertemuan sebelumnya juga sudah kita bahas, yaitu di sini B itu sama dengan akar dari A kuadrat ditambah dengan C kuadrat. Nah, untuk mencari A di sini sama dengan B kuadrat dikurangi dengan C kuadrat. Nah, untuk mencari panjang sisi C yaitu akar dari B kuadrat dikurangi A kuadrat. Nah, selanjutnya yaitu konsep dasar trigonometri. Ini juga pasti sudah kita pelajari pada materi trigonometri. Nah, di mana di sini jika terdapat yang diketahui adalah besar suatu sudut, di sini alfa, diketahui alfa, maka yang dapat kita peroleh di sini yaitu sin alfa. Nah, sin alfa sama dengan sisi depan per sisi miring, berarti C per B. Nah, setelah itu cos alfa. Nah, cos alfa sisi samping sudutnya dibagi dengan sisi miring. Nah, berarti A per B. Nah, tangen alfa, tangen alfa di sini sama dengan sisi depan per sisi samping. Berarti di sini C per A. Oke, nah selanjutnya yang perlu juga kita pahami yaitu luas segitiga, di mana untuk mencari luas segitiga ABC ini kita bisa menggunakan dua cara tapi hasilnya sama. Kita perhatikan untuk luas segitiga ABC. Nah, yang pertama kita bisa menggunakan yaitu setengah dikali AB dikali dengan BC. Nah, AB-nya sebagai tinggi, BC-nya sebagai alas. Nah, ini pasti sama dengan yaitu cara kedua, setengah dikali di sini tingginya adalah BD dengan alasnya yaitu AC. Sehingga dari sini kita peroleh ini habis Nah, maka AB dikali BC itu sama dengan BD dikali AC. Nah, jadi ketika kita ingin memperoleh salah satu panjang dari ruas garis ini, misal kita ingin tahu panjang ruas dari garis BC. Nah, maka BC sama dengan BD dikali AC dibagi dengan AB. Nah, begitu juga dengan panjang garis AB, BD, AC. Nah, dan yang terakhir yang juga perlu kita ketahui yaitu dalil proyeksi segitiga lancip. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan adalah sisi-sisi, yaitu sisi yang sebagai sisi miring. Nah, kita tahu di sini B sebagai sisi miring dan C sebagai sisi miring. Nah, untuk mencari B sendiri di sini kita dapatkan B kuadrat sama dengan B kuadrat itu sama dengan di sini B kuadrat ini A kuadrat ditambah dengan C kuadrat. Nah, dikurang 2 dikali. Nah, B kita tahu di sini ini B sisi yang di sininya. Itu yang kita dikalikan, berarti di sini 2 dikali A terlebih dahulu panjang dari BC berarti A setelah itu dikali dengan A kurangi P.
Nah, seperti itu. Nah, untuk C kuadrat sendiri sama aja ya. C berarti yang tidak masuk di sini apa? Nah, berarti A kuadrat ditambah dengan B, karena C udah di depan ya. Berarti di sini B kuadrat dikurangi 2. A-nya tetap 2 kali A. Nah, B tadi sisi ini itu kan AP. Nah, kalau C kan sisi yang di hadapannya ini P. Nah, berarti 2 dikali A kali P. Nah, seperti itulah beberapa konsep yang mungkin akan membantu kita pada materi ini. Oke, untuk lebih paham, kita akan membahas dua contoh soal ya. Contoh soal yang pertama yaitu yang ada di buku juga. Nah, di sini diberikan kubus A, B, C, D, E, F, G, H sebagai berikut. Nah, jika panjang rusuk kubus adalah 2 cm, ya otomatis berarti semua rusuknya ini sepanjang 2 cm. Nah, yang ditanya adalah diagonal jarak titik A, ya, jarak titik A ke diagonal bidang EB. Nah, kita gambarkan dulu diagonal bidang EB itu yang mana. Nah, diagonal bidangnya ini EB, ya. Nah, oke. Dan yang ditanya adalah jarak titik A ke diagonal EB. Nah, untuk lebih mudahkan seperti tadi bisa kita gambarkan dulu, ya. Dan ini adalah suatu kubus, ya. Jika kita gambarkan dia kira-kira seperti ini. Nah, oke, kita kasih nama di sini A, ya, ini B, ini E, dan ini F. Nah, terus garis EB. EB-nya adalah ini. Nah, oke. Nah, bagaimana kita untuk mencarinya? Nah, ingat ya, kita harus mencari ruas garis yang tegak lurus dengan garis EB yang dihubungkan dari titik F. Nah, kita tarik garis tegak lurus dari titik F, ya. Oke, biar lurus kita begini. Nah, ini ya, tegak lurus. Nah, atau ini sama aja dengan diagonal bidang AF, ya. Tegak lurusnya di sini. Nah, kita misalkan ya, titik ini adalah titik O. Titik tengah ini merupakan titik O. Nah, sehingga ya, kita perlu di sini jarak titik, ya, jarak titik F, ya, jarak titik maaf. Ya, di sini ternyata jarak titik A, ya. Jadi oke, kita hapus dulu ya. Ini kan di sini jarak titik A sama ya. Ternyata jika titik A kita tarik ke garis F, ya, ini juga merupakan diagonal bidang AF. Tegak lurusnya di sini sama aja. Nah, sehingga ya, jarak titik A ke garis EB atau ya di sini sebagai diagonal bidang EB, yaitu sepanjang garis AO, atau dia sama dengan setengah dari diagonal bidang AF. Nah, oke. Kita akan pakai rumus teorema Pythagoras ya. Kita tahu AB di sini 2 cm ya. EA juga 2 cm. Nah, sehingga EF di sini juga 2 cm, BF juga 2 cm. Nah, pertama yang kita cari adalah panjang diagonal bidang AF. Ya, panjang diagonal bidang AF, karena kita tahu nih AO itu setengah dari AF, ya. Jadi AF ya, panjang diagonal bidang AF, yaitu AF sama dengan akar dari AB ditambah AB kuadrat ditambah dengan BF kuadrat. Nah, sama dengan akar dari 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Berarti sama dengan akar dari 4 ditambah 4. Nah, dengan akar dari 8, atau sama dengan 2 akar
2. Nah, ini sama aja sih kalau misalkan kita pengen cara cepat ya untuk menentukan diagonal panjang diagonal bidang, maka dia itu sama dengan ya panjang suatu diagonal bidang itu bisa kita tuliskan A akar 2. A di sini adalah panjang rusuk kubus. Nah, kita tahu tadi panjang rusuk kubus adalah 2, maka panjang diagonal bidangnya atau panjang garis AF adalah 2 akar 2. Seperti itu cara cepatnya. Nah, maka ya panjang ruas garis AO ya ini kan sama dengan setengah dari AF ya, berarti sama dengan setengah dikali 2 akar 2 nih, berarti sama dengan akar 2 ya, sehingga jarak titik A ya, maka di sini kita peroleh jarak titik A ya ke diagonal bidang EB ya, diagonal bidang EB itu sama dengan akar 2 cm. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membahas contoh yang kedua ya, agar bisa lebih paham. Contoh kedua yaitu, nah, perhatikan 5 segi 4 beraturan berikut. Ya, ini dia gambarnya. Nah, titik P dan Q berturut-turut adalah titik tengah AB dan AD. Ya, kita perhatikan di sini dia merupakan titik tengah AB dan AD. Nah, jika panjang AB ya sama dengan TA, AB itu sama dengan TA 12 cm ya. Tentukan jarak antara titik T dan garis ini ya, jarak antara titik T dan garis PQ ya. Ini garis PQ. Nah, oke. Di sini yang perlu kita perhatikan terlebih dahulu itu jika ini ya, dia adalah segi 4 beraturan ya, maka otomatis AB itu sama dengan BC, sama dengan CD, dan sama dengan DA. Berapa tadi? 12 cm ya. Oke, kita lihat dulu clue-nya. Nah, selanjutnya apa? TA, ternyata sisi tegaknya juga 12 cm ya, 12 cm. Nah, otomatis ya TB juga sama dengan 12 cm. Nah, sehingga di sini kalau kita perhatikan segitiga atau sisi tegaknya ini berbentuk segitiga sama sisi, dimana ketiga sisinya sama panjang. Nah, maka yang ditanya di sini kita perhatikan jarak antara titik T ya dan garis PQ. Nah, ini jarak antara titik T dengan garis PQ. Nah, apa jaraknya? Nah, jarak adalah ruas garis yang kita tarik tegak lurus ya, tegak lurus dengan garis PQ ya, maka dia kira-kira seperti ini. Nah, oke, kita gambarkan ya lambang tegak lurusnya seperti ini. Nah, oke, untuk mencari ya garis panjang ruas garis, kita misalkan titiknya ini adalah titik O ya, kita misalkan di sini titik O. Nah, kita akan mencari panjang ruas garis TO karena ini merupakan jarak antara titik T ya, jarak antara titik T dengan garis PQ. Nah, kita perhatikan segitiga TQP itu yang kita perhatikan, atau boleh kita gambarkan ya, di sini kita gambarkan biar lebih memudahkan. Ya, ini. Nah, kira-kira seperti ini ya gambarnya. Nah, oke, kira-kira seperti ini. Nah, ini adalah garisnya. Tingginya kita buat di sini. Ini. Nah, kita kasih nama ya. Ini Q, ya, ini P. Dan ini adalah O dan ini adalah T. Maka yang akan kita cari adalah TO. Nah, TP di sini adalah garis yang membagi segitiga ATB. Nah, sehingga yang pertama kita cari adalah ruas garis TP agar kita memperoleh TO ya. Dan perlu kita ketahui bahwa TP itu sama dengan TO ya, karena Ibu ulangi lagi, ini sisi tegaknya merupakan segitiga sama sisi ya, sehingga di sini kita yang pertama
terlebih dahulu kita cari TP. Nah, untuk mencari TP kita akan menggunakan teorema Pythagoras ya. Karena pada suatu segitiga sama sisi ya, ketika dia menjadi suatu garis tingginya itu juga bisa menjadi garis bagi ya, sehingga TP di sini ini juga merupakan garis tinggi ya pada segitiga TAB ya, sehingga TP kita peroleh di sini sama dengan akar dari ya TB kuadrat dikurangi dengan setengah dari PB kuadrat. Nah, berarti sama dengan, nah kita tahu TB tadi 12 kuadrat, berarti 12 kuadrat dikurang setengah dari 12 ya, baru setelah itu kita kuadratkan. Nah, maka di sini akar dari 144 dikurangi 36 ya, hasilnya akar dari 108. Nah, jika kita sederhanakan ya, ini kan sama dengan 36 dikali 3, maka hasilnya 6 akar 3. Nah, selanjutnya kita akan mencari panjang QP. Nah, di sini kita tahu ya QP ya, ini sama dengan akar dari, kita perhatikan gambar, yaitu AQ kuadrat ya ditambah dengan AP kuadrat. Nah, ini kita peroleh sama dengan, nah AQ di sini setengah dari AD yaitu 6 ya, maka di sini 6 kuadrat. AP juga setengah dari AB berarti 6 kuadrat. Nah, sama dengan akar dari 36 ditambah dengan 36. Nah, di sini sama dengan akar dari 72. Nah, jika kita sederhanakan, ini sama dengan 36 dikali 2. Maka jawabannya 6 akar 2. Nah, setelah kita peroleh nilai QP, maka selanjutnya kita akan mencari nilai TO ya. Di sini ruas garis TO di sini sama dengan akar dari, nah TP tadi sudah kita peroleh ya, TP kuadrat ya, TP kuadrat dikurangi dengan OP. Nah, OP kita tahu dia setengah dari QP. Nah, kuadrat ya, maka di sini sama dengan, nah TP kuadrat itu tadi kita peroleh 6 akar 3, maka di sini 6 akar 3 kuadrat ya dikurangi setengah dari QP. QP tadi terdapat 6 akar 2. Nah, setengah dari 6 akar 2 adalah 3 akar 2 kuadrat. Maka di sini kita peroleh hasilnya 6 akar 3 kuadrat ya, jawabannya tadi adalah 108 ya, 108 dikurangi dengan 3 akar 2 kuadrat. Maka di sini jawabannya yaitu 9 ya, 3 kuadrat 9 dikali 2 18. Maka kita peroleh hasilnya yaitu akar dari 90. Nah, maka di sini jawabannya sama dengan 3 akar 10. Sehingga apa tadi? Jarak ya, jarak titik T dan garis PQ ya, garis PQ di sini sama dengan 3 akar 10 cm. Nah, seperti itu kira-kira pembahasan dari contoh 1 dan contoh 2. Cukup sekian pembelajaran kita untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa tugas-tugasnya dikerjakan, dikumpulkan tepat waktu, dan tetap semangat buat semuanya. Yang paling penting dan paling utama, tetap jaga kesehatannya. Terima kasih banyak untuk perhatiannya hari ini, dan selamat pagi.